Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi. Oke, Mas Wafi, IHSG tadi dibuka zona hijau ya. Apakah itu cukup menggambarkan kinerja IHSG sepanjang hari ini? Ya, kalau kita lihat ya setelah kemarin bergerak cukup terbatas juga ya, kelihatannya tren kemarin masih akan berlanjut hari ini dengan pergerakan cukup terbatas juga. Memang saat ini IHSG masih masuk ke dalam fase sideways juga ya. Jadi memang range pergerakan terbatas ini kelihatannya masih akan berlanjut tidak hanya hari ini, tapi mungkin sampai dengan akhir pekan ini. Oke, untuk PPKM ini kembali diperpanjang, Mas Wafi. Bagaimana sikap investor terhadap kebijakan ini? Iya, memang kalau kita lihat ini mungkin agak sedikit mendiscourage ya bagi para investor ya. Tapi kalau kita lihat kan dari beberapa PPKM yang dilakukan juga sudah mulai diturunkan dari sisi levelnya ya. Jadi itu merupakan salah satu sinyal positif juga. Apalagi kalau kita lihat kan dari beberapa pelonggaran juga mulai dilakukan ya, sehingga itu seharusnya bisa mendorong perlahan-lahan pembukaan kembali kegiatan perekonomian secara keseluruhan ya. Oke, kita sudah memasuki bulan September. Ini biasanya mengalami penurunan ya, atau biasa disebut September Effect. Ini apakah hal itu akan terjadi tahun ini? Sebenarnya kalau kita lihat 10 tahun terakhir ya, September ini cukup netral ya, dengan sebenarnya justru rata-rata mengalami kenaikan ya, 6 dari 10 kali September itu memang mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya memang nggak terlalu signifikan. Jadi memang kecenderungannya sebenarnya September ini bulan konsolidasi ya, bulan sideways. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya dari sisi IHSG dari mulai bulan Agustus sebenarnya sudah mulai terkonsolidasi juga. Jadi arahnya mungkin di selama September ini masih akan cenderung bergerak sideways. Nah, ini kan di IHSG memang cenderung sideways ya, atau bertahan di level psikologis 6 ribuan. Ini analisis Anda, kenapa hal ini bisa terjadi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya banyak faktor ya. Yang pertama di tahun ini ya, kalau kita lihat kan dari sisi makronya sendiri, dari eksternal, pelaku pasar masih wait and see juga nih mengenai isu tapering ya, terutama dari sisi timingnya juga. Walaupun mungkin kalau kita lihat karena memang isu tapering ini sebenarnya sudah ada dari mulai kuartal 4 2020 kemarin. Jadi saya rasa pelaku pasar juga sudah lebih siap ya ketika nanti tapering dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang kedua dari sisi kondisi makronya sendiri, sebenarnya kalau kita kan lebih kuat ya dibandingkan ketika tapering pertama kali dilakukan sekitar 6 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, isu yang pertama mengenai isu tapering. Kemudian isu yang kedua adalah tentu dari sisi pandemi COVID ini juga masih dipantau juga oleh pelaku pasar ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi varian-varian baru yang dari sisi magnitude-nya kemudian mengalahkan varian Delta kemarin ya, yang seperti memperlambat nih pembukaan perekonomian secara keseluruhan. Jadi secara makro itu yang sedang dilihat oleh para pelaku pasar. Kemudian juga yang lebih mikro lagi, mereka pelaku pasar juga masih menanti nih data performa laporan keuangan apakah akan sustain sampai dengan akhir tahun, menunjukkan tren-tren pemulihan yang cukup stabil ke depannya atau seperti apa. Oke, cukup sulit atau tidak, Mas Wafi, untuk IHSG tembus sampai ke level 6.200? Iya, untuk bulan ini memang saya sendiri melihat resistensi IHSG ada di 6.250 ya. Walaupun kalau kita bicara sampai dengan akhir tahun, sebenarnya masih terbuka peluang yang cukup besar IHSG kemudian untuk tembus di atas level 6.200. Bahkan saya sampai dengan akhir tahun masih melihat kemungkinan IHSG masih bisa tembus di level 6.400 bahkan 6.500. Oke, untuk data non-farm payroll Amerika Serikat ini apakah masih mempengaruhi pergerakan IHSG? Iya, masih ya, walaupun memang mungkin secara efeknya bisa kita katakan efek tidak langsung ya, karena data non-farm payroll ini kan salah satu variabel di mana nanti The Fed akan mengambil keputusan mengenai dari sisi timing dari tapering. Jadi pada intinya, pada akhirnya sebenarnya pelaku pasar ini masih menanti dari sisi timing taperingnya itu sendiri, dan salah satu variabel yang menentukan itu adalah non-farm payroll. Oke, untuk rilis data inflasi domestik masih menjadi sentimen positif atau tidak bagi indeks? Ya, tentu masih ya. Jadi data-data makro bulanan yang terjadi seperti tiap bulan ya, seperti data inflasi itu juga masih menjadi salah satu katalis juga dibuat pergerakan IHSG. Walaupun mungkin untuk saat ini memang dari sisi magnitude-nya sendiri kalau kita lihat mungkin tidak sebesar ketika data inflasi yang terjadi di awal-awal tahun ya.
Oke, seberapa besar Mas Wafi rilis data AS mempengaruhi pergerakan indeks? Iya, ini juga akan mempengaruhi ya, karena itu tadi, rilis data-data makro yang terjadi di Amerika Serikat ini, pada akhirnya ini akan menentukan dari sisi timing penerapan tapering ya, kebijakan tapering dari pemerintah Amerika Serikat. Dan itu nanti yang akan menentukan sikap pelaku pasar ya terhadap posisi-posisi investasi yang mereka lakukan, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara, di indeks yang ada di negara lain, terutama di emerging market. Oke, prediksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal 3 tahun ini seperti apa, Mas Wafi? Iya, saya rasa memang masih cukup positif ya, apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya di kuartal kedua juga sebenarnya sudah ada pemulihan yang recovery ya, walaupun masih secara gradual ya. Jadi saya lihat memang tren pertumbuhan ekonomi ini memang level terdalamnya bisa kita katakan sudah terlewati dan perlahan-lahan ini mulai menuju ke arah recovery yang cukup positif ke depannya. Oke, sentimen apa saja, Mas Wafi, yang menjadi pendongkrak kinerja IHSG? Iya, untuk saat ini dari sisi makro, saya lihat memang pelaku pasar masih melihat nih dari sisi timing tapering dari Amerika Serikat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi makro domestik sendiri Indonesia, pelaku pasar masih melihat juga perkembangan PPKM dan COVID secara keseluruhan, nanti dampak terhadap tadi ya inflasi dan juga pertumbuhan GDP apakah masih on track ataupun tidak. Dan yang terakhir saya lihat memang pelaku pasar juga masih menanti ini dari kinerja laporan keuangan masing-masing emiten. Yang kalau kita lihat sampai dengan kuartal kedua kan memang mayoritas mulai menunjukkan sinyal recovery yang cukup positif ya, dan ini pelaku pasar masih melihat apakah memang sinyal recovery ini akan sustain, apakah akan stabil dan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun dan bahkan sampai 2022, atau mungkin akan ada arah pembalikan lagi, itu yang masih dinanti oleh pelaku pasar. Jadi itu beberapa sentimen yang saat ini sedang dilihat oleh pelaku pasar. Oke, terakhir Mas Wafi, IHSG akan bergerak di level berapa? Ya, untuk saat ini memang hari ini saya lihat pergerakan IHSG cukup terbatas di level 6.100 sampai dengan 6.150 dengan trennya masih sideways memang. Oke, Mas Wafi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, rekomendasi saham apa saja yang layak dikoleksi hari ini? Informasinya usai jeda, tetaplah di IDX Opening Bell.